Di video kali ini saya akan membahas tablet jadul saya waktu zaman kuliah, yaitu adalah Lenovo A1000G. Yang mana untuk sekarang ini Lenovo bahkan udah nggak buat tablet atau HP lagi ya, terutama yang masuk Indonesia. Jadi ceritanya kemarin saya ke rumah ibu saya dan bantuin dia buat bersihin rumah. Terutama ngebersihin barang-barang yang memang udah nggak dipakai dan memang numpuk di gudang. Ini adalah tablet saya pada waktu kuliah dulu. Bukan punya cuma satu ya, tapi punya dua. Yang satu itu punya saya sendiri dan yang satu lagi punya adik saya. Yang paling berkesan pada waktu itu sih, HP ini saya beli dengan uang hasil jualan HP jadul di toko bagus. Pada waktu itu belum jadi OEK ya. Walaupun kayaknya nggak 100% deh, mungkin sekitar 90 atau 80%, sisanya saya minta ke bapak saya karena ya biar nggak habis aja uangnya, jadi masih ada sisa buat pegangan. Dan nggak nyangka masih bisa dicas dan bisa hidup. Yang jadi fitur utama di tablet ini adalah dua stereo speaker di atas dan di bawah. Ini speakernya cukup besar dan lantang ya. Dan sudah ada teknologi Dolby Plus-nya. Ya, tablet zaman segitu udah keren banget lah ya nih ya, walaupun sebenarnya termasuk ke entry level. Jaringannya juga masih Edge ya. Pada waktu itu kayaknya sudah 3G. Jadi kalau mau pakai internetan itu harus pakai WiFi atau tetheringan aja biar lebih cepat karena pada waktu itu saya punya HP Sony Ericsson Xperia Mini ya. Jadi di tethering hotspotan pakai itu. Di depan ada layar 7 inci yang sayangnya di bagian pinggirnya ini sudah putih-putih ya. Tapi untuk tablet yang satunya punya adik saya tuh enggak, cuman retak aja ya karena keinjek bocil. Tapi secara kualitas ini cukup bagus sebenarnya layarnya ya. Di luar ada cacat karena lama nggak dinyalain kali ya. Dan pastinya Android-nya udah jadul banget. Kita cek di sistem untuk Android-nya masih Jelly Bean alias Android 4. Kalau di zaman sekarang sih udah sangat banyak aplikasi yang nggak mendukung tablet ini. Jadi mau nggak mau kalau mau nginstal itu ya cari APK yang lama. Dan untungnya masih ada aplikasi DevCheck ya, jadi kita bisa ngecek untuk spesifikasinya. Kayaknya saya agak lupa ya. Seingat saya itu cuman pakai prosesor MediaTek. Untuk jenisnya nggak tahu, karena ini awal-awal MediaTek masuk sebenarnya ya. Untuk speknya seperti ini. Nomor model Lenovo A1000G. Ini untuk RAM-nya cuma 1 GB ya. Kalau untuk penyimpanannya memorinya kalau nggak salah 4 GB tapi dibagi jadi 2 GB, 2 GB. Untuk sistem dan untuk instalasi kalau nggak salah ya. Jadi memang sangat terbatas. Tapi pada waktu itu aplikasi bisa dipindahin ke micro SD. Jadi nggak terlalu nyempit-nyempitin memori internal sih. Untuk prosesor pakai MediaTek MT8317. Untuk layar resolusinya cuma 976 kali 600. Jadi memang termasuk tablet low end ya. RAM cuma 1 GB yang tersisa setengahnya. Sayang banget ya Lenovo sekarang udah nggak masukin HP dan tabletnya ke Indonesia lagi. Atau mungkin malah nggak ada ya sekarang di global juga saya kurang tahu sih. Kurang ngikutin produk Lenovo di tablet dan di HP. Karena setahu saya Lenovo itu beli Motorola ya, jadi untuk HP dan tablet itu lebih fokus di Motorola-nya kayaknya. Sedangkan Lenovo itu lebih fokus di PC, laptop, dan sejenisnya. Untuk sensor-sensornya seperti ini ya, ada accelerometer, proximeter, dan juga light sensor. Ya, lumayan lah ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, karena Android-nya sudah outdated banget, masih Jellybean, jadi ada aplikasi-aplikasi, bahkan aplikasi bawaan itu nggak bisa dibuka. Misalnya seperti aplikasi YouTube, ini udah nggak bisa dibuka lagi, dia minta update dan ketika diupdate ternyata aplikasi ini sudah tidak mendukung lagi untuk versi Android yang ini. Jadi kalau mau nonton YouTube, bisanya lewat browser Google Chrome. Saya udah pernah coba sih, tapi lemotnya minta ampun. Karena ya RAM-nya tuh cuma 1 GB dan sudah hilang atau sudah kepakai setengahnya. Jadi ya nggak nyaman lah ya.
Tapi ini saya coba install game-game yang ringan aja ya, paling berat ini ada emulator PSP. Tapi ada juga game-game natif Android yang saya coba. Misalkan game pesawat ini loading-nya cukup lama ya, jadi ini ketika proses editing saya cut sampai pada akhirnya selesai prosesnya, jadi cukup lama ya, beberapa menit. Padahal cuman game sederhana aja. Tapi nunggunya itu minta ampun. Ini yang saya mainkan ini adalah, pesawat-pesawatan yang model Bald Hell. Yang dulu masih zaman main dingdong pasti tahu ya game kayak gini. Seru banget waktu kecil. Saya agak lupa ya dulu game kesukaan saya apa ya, 1945 pokoknya belakangnya. Itu seru banget. Ada di Sega saya mainin waktu itu dan juga di dingdong. Dekat rumah dulu ada yang kayak gini. Cuman modal koin Rp100 kayaknya dulu ya, di dekat rumah waktu saya kecil, waktu saya SD itu ada yang punya mesin dingdong kayak gini, disewain dan itu pasti ketika pulang sekolah rame banget orangnya. Kalau cuman game-game sederhana kayak gini sih masih bisa ya dan masih jalan. Tapi ya jangan berharap ya untuk yang game-game lebih itu bisa jalan. Bahkan di Play Store pun nggak ada ya, bukannya nggak bisa jalan, tapi bahkan di Play Store pun udah nggak ada karena memang udah nggak kompatibel dengan tablet ini. Untuk selanjutnya kita coba game biliar. Sekali lagi game-game sederhana aja, kalau yang kayak gini sih masih bisa dimainkan ya. Dan dengan layar tablet yang cukup lebar, jadi cukup enak buat dimainkan. Oh ya tadi agak lupa ya, kalau baterainya ini cuma 3.500. Jadi tablet dengan layar 7 inch dengan baterai 3.500 otomatis ya nggak terlalu awet. Dan ngecasnya pun masih cukup lama. Kayaknya 2 jam atau 3 jam baru penuh ini. Untuk selanjutnya ada Mario Bros yang saya mainkan di emulator Game Boy. Sejauh yang saya mainkan sih cukup lancar-lancar aja ya. Walaupun waktu di awal itu mungkin penyesuaian ya, jadi restart sebentar terus bisa dimainkan dengan lancar. Seingat dulu sih, dulu saya cukup lancar ya mainin pakai ini ya. Dulu mainin apa ya? Kalau nggak salah Pokemon mungkin ya. Karena seingat saya itu pernah namatin satu game Pokemon di Game Boy Advance emulator ya. Yang kedua ada Shaman King. Jadi Shaman King ini dulu ada di SCTI kalau nggak salah ya, atau Antv saya lupa. Sore hari itu ada kartunya. Mungkin anak-anak 90-an atau 2000-an awal mungkin pernah lihat ini ya. Bisa cari juga sih di situs-situs anime. Lalu yang terakhir ada SpongeBob SquarePants ya. Siapa yang nggak tahu ya SpongeBob SquarePants. Tapi permainannya cukup sederhana, biasa side scrolling platformer namanya game GBA. Ya kayak gini lah ya rata-rata untuk game adventure-nya kayak gini. Pastinya bisa lancar ya dimainkan. Dan karena ini speakernya lantang jadi enak didengerinnya. Jadi nggak usah pakai headset, udah cuman ditonton gitu aja cocok. Yang terakhir ada game Kirby. Jujur aja saya baru pertama kali ini ya main game Kirby dan ternyata cukup unik. Saya kira ya udahlah ya kayak Mario Bros. Ternyata ada mekanisme-mekanisme yang cukup berbeda. Kayak dia bisa makan musuhnya ya dan juga melepehkan musuhnya jadi kayak semacam proyektil atau pelurunya. Kalau dipikir-pikir serem juga ya, karakter lucu imut kayak gini tapi suka makan musuhnya. Lalu yang terakhir kita coba game PPSSPP. Yang kita coba di sini adalah GTA Vice City. Dan ya sudah pasti sangat berat buat dimainkan dan sangat tidak playable ya. Bahkan frame rate-nya mungkin di bawah 15 FPS, jadi sangat-sangat tidak bisa dimainkan. Ya wajar aja ya dengan RAM cuma 1 GB, prosesornya juga MediaTek kelas bawah. Oke, mungkin itu aja ya nostalgia saya tentang tablet zaman saya kuliah dulu. Mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011 kayaknya ya. Karena saya kuliah itu masuk tahun 2009. Dan ternyata tablet ini masih bisa digunakan walaupun ya ada beberapa batasan yang tidak bisa digunakan sebagai HP atau tablet normal zaman sekarang. Cuman jadi sambilan aja ya, misalkan HP saya baru dicas
tunggu sebentar 30 menit 1 jam ya mainan HP atau tablet ini dulu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang. Kita ketemu lagi di video saya yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.